Halo calon pelaut, mau kerja di atas kapal? Simak video ini sampai habis, karena di sini saya akan bahas langkah-langkah awal untuk menjadi seorang pelaut dan dokumen apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan saat ingin menjadi seorang pelaut yang ingin kerja di atas kapal. Langkah pertamanya adalah persiapan menjadi seorang pelaut untuk bekerja di atas kapal. Sebelum menjadi pelaut, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan, baik mental maupun fisik. Dan berikut ini beberapa hal yang penting yang harus kalian persiapkan saat ingin menjadi pelaut untuk bekerja di atas kapal. Yang pertama, kalian harus siap kesehatan fisik dan mental. Seorang pelaut harus sehat dan siap bekerja di lingkungan laut, dan pastikan kalian tidak mempunyai penyakit yang serius. Kedua, kemampuan bekerja di laut harus siap menghadapi gelombang, cuaca ekstrim, dan kerja dalam satu tim. Ketiga, pendidikan minimal SMP atau SMA untuk bekerja di kapal. Minimal harus lulusan SMP, tetapi lebih baik kalian lulusan SMA atau SMK, semacam SMK pelayaran, itu lebih baik, guys. Keempat, niat dan komitmen. Dunia pelayaran penuh tantangan, harus punya tekad kuat dan siap belajar. Langkah kedua, setelah siap mental dan fisik, sekarang saatnya kalian menyiapkan dokumen untuk mengurus sertifikat pelaut. Dan yang harus kalian siapkan dalam pengurusan untuk sertifikat pelaut seperti KTP dan KK, karena ini identitas pribadi yang wajib kalian punya. Tiga, surat keterangan sehat dari dokter, bisa dari rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Laut tersebut. 4. Pas foto biasanya ukuran 3x4 dan 4x6 dengan latar belakang merah untuk mesin, dan untuk dek latar belakang biru. Dan kelima yang kalian siapkan adalah akte kelahiran. Biasanya ini untuk keperluan administrasi yang ada di pihak sekolah tempat kalian mengambil sertifikat. Langkah ketiga, untuk bisa bekerja di atas kapal, khususnya di kapal tugboat, ada beberapa sertifikat dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama yang kalian harus miliki yaitu sertifikat BST, Basic Safety Training. Materi dari sertifikat ini tentang pencegahan kebakaran, pertolongan pertama, bertahan hidup di laut, dan keselamatan kerja di atas kapal. Dan biasanya durasi pelatihan sertifikat ini sekitar 5-7 hari. Dan sertifikat ini berlaku selama 5 tahun. Setelah itu baru direvalidasi. Oke, setelah kalian punya sertifikat BST, Basic Safety Training, kalian harus mengurus surat buku pelaut, karena buku pelaut ini adalah salah satu identitas bagi orang yang ingin jadi pelaut, yang ingin kerja di atas kapal. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku pelaut itu sendiri. Mungkin buat teman-teman pemula ada yang belum tahu buku pelaut itu apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu buku pelaut. Buku pelaut adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas dan catatan pengalaman kerja bagi seorang pelaut. Dan dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan wajib dimiliki oleh siapapun yang ingin bekerja di atas kapal, termasuk di kapal tugboat ataupun kapal-kapal lainnya. Kesimpulannya adalah buku pelaut adalah syarat wajib untuk bekerja di atas kapal, termasuk di kapal tugboat ataupun kapal-kapal lainnya. Dan untuk pengurusan buku pelaut, kalian harus terlebih dahulu memiliki sertifikat BST sebelum mengurus buku pelaut. Dan proses pengurusan buku pelaut
ada dua cara, bisa secara online melalui sistem informasi pelaut atau mengurus di kantor Sabandar terdekat yang ada di wilayah kalian. Dan cara mengurus buku pelaut ada dua cara. Kalian bisa akses di website pelaut.hook.go.id. Kalian buat akun dan lengkapi data diri kalian. Setelah kalian selesai membuat akun dan melengkapi data diri kalian, kalian scan semua dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu kalian unggah ke dalam sistem, atau kalian memilih datang ke kantor Sabandar terdekat yang ada di wilayah kalian untuk pembuatan buku pelaut. Biaya resmi untuk pembuatan buku pelaut ini bervariasi tergantung dari wilayah masing-masing. Biayanya itu mulai dari 100.000 sampai 200.000 tergantung wilayah masing-masing di mana kita membuat buku pelaut tersebut. Setelah BST sudah selesai kalian buat, buku pelaut selesai kalian buat, selanjutnya kalian mengambil sertifikat MEPA. Materi pelajaran dari MEPA adalah pelatihan pertolongan pertama di atas kapal yang bertujuan agar semua pelaut bisa menangani keadaan darurat medis sebelum mendapatkan bantuan medis yang profesional. Oke, setelah MEPA selesai, kalian bisa lanjut mengambil sertifikat SAT, Seafarer Awareness Training. Jadi sertifikat ini sangat penting bagi kawan-kawan pemula untuk bekerja di atas kapal. Materi dari sertifikat SAT ini tentang tanggung jawab di atas kapal dan etika kerja dan dasar-dasar navigasi bagi kawan-kawan pemula yang baru kerja di atas kapal. Dan durasi untuk pelatihan pengambilan sertifikat SAT ini kurang lebih 1-2 hari untuk pengambilan sertifikat SAT ini. Setelah SAT selesai, kalian bisa lanjut untuk pengambilan sertifikat AFF, Advanced Fire Fighting. Sertifikat ini materinya tentang pemadaman kebakaran tingkat lanjut. Kemudian setelah BST sudah kalian punya, buku pelaut kalian sudah punya, MEPA kalian sudah punya, AFF kalian sudah punya, kalian harus lanjut mengambil sertifikat SCRB, Survival Craft and Rescue Boat, di mana materi dari sertifikat ini tentang operasian alat skoci dan alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Setelah selesai pengambilan sertifikat SCRB, sekarang waktunya untuk mengambil sertifikat penentu untuk jabatan kalian bekerja di atas kapal. Jadi sertifikat ini berguna untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang kalian harus lakukan di atas kapal. Sertifikat ini namanya sertifikat COP. Jika kalian ingin bekerja di atas bagian dek, kalian bisa mengambil COP rating dek. Dan jika ingin kalian bekerja di kamar mesin, bagian mesin, kalian mengambil COP rating mesin. Jadi langkah pertama tadi sudah selesai, langkah kedua sudah selesai, langkah ketiga juga sudah selesai. Jadi sekarang langkah keempat yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman di kolom komentar saya. Banyak yang tanya, "Bang, di mana bisa membuat sertifikat ini?" Ya, ini adalah langkah keempat kalian untuk menjadi seorang pelaut. Pertanyaannya, di mana bisa membuat sertifikat, Bang? Oke, sertifikat pelaut bisa dibuat di berbagai tempat yang resmi yang diakui oleh Kementerian Perhubungan. Contohnya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran yang ada di berbagai daerah. Kalian juga bisa mendatangi sekolah akademi atau sekolah pelayaran yang sudah mendapatkan izin dari Dirjen Perhubungan Laut untuk mengadakan diklat, kursus dan pelatihan pelaut untuk pengambilan sertifikat. Jadi itulah langkah awal untuk menjadi pelaut yang ingin bekerja di atas kapal.
persiapkan diri kalian, urus semua dokumen, lalu dapatkan sertifikat dan mulailah perjalanan karirmu di dunia maritim. Kesimpulannya, untuk pemula yang baru ingin kerja di atas kapal, khususnya yang ingin kerja di kapal tugboat lokal, minimal harus memiliki sertifikat seperti BST, COP, rating deck. Yang kerja di engine ya rating engine, buku pelaut, MEPA, AFF, SAT. Itu sudah cukup buat kalian pemula yang ingin bekerja di atas kapal tugboat. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna, khususnya bagi kalian teman-teman pemula yang ingin bekerja di atas kapal. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself